Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk manusia saja, tetapi beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi beliau adalah rahmat bagi alam, bukan rahmat bagi bangsa Arab, bukan sekedar rahmat bagi dari kaum Quraisy, tetapi beliau lebih dari itu, beliau adalah rahmat bagi alam semesta seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwa wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqq ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Fallahu mawjud
qa'imun ghanim wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimun fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihim arsala anbiya zawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqib waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullum muttaba' lutun wa ismailu ishaqun kada yaqubu yusufun wa ayyubu tada syu'aibu harunu wa musa wal yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrim minhum jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakirun wa Raqibun wa kadha Atidu Malikun wa Ridwanu Htadha Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimin wa kullu ma atam bihi
rasuluh fahaquhu taslimu wal qabulu imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibin mimma ala mukallafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dapat bersama dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas bait selanjutnya dari nazam Aqidatul Awam, masih terkait dengan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Khatimatun utawi iki iku penutupan atau pungkasan fi dzikri baqil wajibi ing dalem nuturaken sekerine perkara kang wajib mimma nyatane rupa barang ala mukallafin ing atase saben-saben mukallaf miwajibi sangking perkara kang wajib. Nabiyuna utawi nabi kita rupane Muhammadun, Nabi Muhammad iku qad ursila, teman-teman wis den utus. Jadi alifnya itu untuk menyesuaikan dengan wazan. Aslinya kalau nasar biasa maka ursila, sebab apa? Mufrad. Qad ursila, teman-teman wasden utus sapa Nabi Yuna Muhammad lil alamina maring alam kabeh. Rahmatan halih dadi rahmat. Wa fuddila asalnya wa fuddila lan wasden utamaaken sapa Nabi Yuna Muhammadun. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi beliau menyebutkan bahwa ini adalah bagian terakhir tentang yang menjelaskan tentang kewajiban bagi orang mukallaf, yaitu yang terkait dengan Nabi kita, iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kewajiban itu adalah Nabi Yuna, keyakinan bahwa Nabi Yuna Muhammadun qad ursila, bahwa Nabi Muhammad itu telah diutus lil alamin, telah diutus pada alam semesta. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan beliau diutus bukan hanya kepada kaumnya saja, bukan hanya kepada orang Arab saja, bukan kepada orang suku Quraisy saja. Beliau bahkan bukan hanya kepada manusia saja,
tetapi beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, alam semesta yang dimaksud di sini adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, baik Arab maupun Ajam. Rasulullah diutus juga kepada seluruh jin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazalal furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia memberi peringatan pada alam semesta. Jadi di situ disebutkan lafaz liyakuna lil alamina nadhira. Nah, pada alam semesta beliau diutus untuk memberikan peringatan. Hadirin rahimakumullah. Ini berbeda dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya saja. Nah, jadi mereka diutus untuk kaumnya, tidak untuk seluruh manusia, tetapi hanya sebagian dari manusia, yaitu kaum dari nabi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ilan nasi kaffatan. Dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Nah, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi kaffatan, dan aku Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Nah, ini yang membedakan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad lebih luas. Beliau diutus kepada, bukan hanya kepada kaumnya saja, bahkan kepada seluruh manusia, ditambah lagi kepada seluruh jin. Rasulullah juga diutus kepada mereka. Di dalam sebuah ayat ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga diutus kepada jin. Dalam surat Al-Jin ayat 1-2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Nah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin, nafarun minal jinni, sekelompok jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka berkata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang memberikan petunjuk, yang memberikan kepada petunjuk jalan yang benar. Fa'amanna bih, kemudian kami beriman. Ini kata siapa? Sekelompok dari jin itu. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diutus kepada bangsa jin, dan ada di antara bangsa jin itu yang masuk Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagaimana manusia, jin itu ada yang Muslim dan juga ada yang kafir. Manusia ada yang Muslim, juga ada yang kafir. Jin itu juga ada yang Muslim dan juga ada yang kafir. Nah,
Namun jin yang kafir itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jin yang muslim. Dan jin yang muslim yang fasik itu lebih banyak dari jin yang soleh. Itu kondisinya sebenarnya sama dengan manusia. Manusia juga demikian. Secara umum di dunia ini, maka orang yang di luar Islam itu lebih banyak. Jika digabungkan mereka, maka mereka lebih banyak daripada orang Islam. Dan orang Islam yang bertakwa, yang soleh, itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang Islam yang fasik. Nah, sama juga dengan jin. Kebanyakan dari bangsa jin itu kafir. Dan kebanyakan mereka yang muslim itu kebanyakan mereka adalah fasik dan pembohong. Nah, maka kita harus berhati-hati. Seseorang harus berhati-hati apabila misalnya dia bergaul dengan jin. Karena sifat mereka, kebanyakan mereka itu adalah para pembohong. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi jin ini adalah juga mereka Rasulullah diutus kepada mereka. Bagaimana dengan para malaikat? Nah, di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah Rasulullah itu diutus kepada para malaikat atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan tidak, Rasulullah itu tidak diutus kepada para malaikat. Karena para malaikat itu diciptakan oleh Allah sudah dalam keadaan taat kepada Allah. Mereka itu khuliqu majbulina bitta'ah. Mereka diciptakan tidak memilih kecuali kebaikan, kecuali ketaatan, kecuali Islam, keimanan. Para malaikat ini itu mereka memiliki ikhtiar, mereka memiliki iradah, mereka memiliki kehendak. Tetapi kehendak mereka dengan kehendak Allah itu tidak mengarah kecuali kepada kebaikan. Jadi sama sekali para malaikat ini, sebagaimana telah kita ceritakan ketika kita membahas tentang sifat-sifat para malaikat ini iradahnya, kehendaknya itu hanya menuju kepada kebaikan saja. Sehingga nggak ada malaikat yang tidak muslim, itu nggak ada. Semua malaikat itu muslim, nggak ada malaikat yang kafir. Nggak ada malaikat itu yang nggak taat kepada Allah. Nggak ada malaikat itu yang bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi semua para malaikat itu muslim, semua para malaikat itu taat kepada Allah, menjalankan yang diwajibkan, menjauhi yang dilarang. Semua para malaikat sifatnya seperti itu. Artinya mereka khuliqu majbulina bitta'ah, diciptakan oleh Allah, tidak memilih kecuali ketaatan kepada Allah. Nah, sehingga malaikat ini tidak membutuhkan kepada tabsyir wal inzar. Tabsyir memberikan kabar gembira kepada yang mukmin dengan pahala, dengan surga. Inzar artinya apa? Memberikan peringatan, ancaman kepada orang yang kafir dan bermaksiat dengan siksa dan dengan neraka nanti pada hari kiamat. Nah, itu namanya tabsyir dan inzar. Dan para malaikat nggak membutuhkan itu. Kenapa? Karena mereka sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memilih kecuali Islam, tidak memilih kecuali taat. Sementara tugas dari para nabi adalah tabsyir dan inzar. Dalam Al-Quran disebutkan فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Kemudian Allah mengutus para nabi, tugasnya apa? Mubasyirina wa munzirin. Nah, tabsyir dan inzar.
Sementara para malaikat nggak butuh untuk ditafsiri, nggak butuh untuk diinzari, karena mereka sudah muslim, karena mereka sudah taat kepada Allah, sehingga tidak perlu ada tafsir dan inzar kepada para malaikat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak diutus kepada para malaikat. Nah, ketika dikatakan di sini ursila lil alamin, artinya al alamin di sini ay al ins wal jin. Nah, yang dimaksud adalah manusia dan jin, tidak termasuk malaikat. Nah, alam itu kan artinya apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Langit, bumi, manusia, hewan dan sebagainya itu adalah alam. Pokoknya bukan Allah, ciptaan Allah, makhluk itu namanya alam. Tetapi ketika dikatakan di dalam ayat atau nazam di sini ursila lil alamin, artinya ursila lil jinni wal insi, kepada manusia dan jin, tidak termasuk di sini malaikat menurut sebagian ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi sebagian para ulama yang lain itu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu juga diutus kepada bangsa jin, juga diutus kepada para malaikat. Kalau jin sudah pasti tadi ya. Rasulullah Muhammad itu juga diutus kepada para malaikat, tetapi bukan dalam rangka untuk tabsyir wal inzar, karena mereka nggak membutuhkan tabsyir dan inzar. Tetapi apa? Mereka mengatakan bahwa Rasulullah diutus kepada mereka adalah sebagai irsalut tasyrif. Irsal at-tashrif, yaitu diutus sebagai penghormatan, pemuliaan, pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah juga diutus kepada para malaikat. Ini menurut sebagian ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disebutkan rahmatan. Nabi Muhammad diutus itu sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ini kita semuanya hafal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah itu mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta ini. Rahmat itu adalah artinya bentuk dari kasih sayang Allah kepada makhluk. Rahmat itu ya banyak sekali. Rahmat itu banyak sekali. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu namanya rahmah. Jadi kita sehat itu rahmat Allah. Kita hidup itu rahmat Allah. Anggota badan kita normal itu adalah rahmat Allah. Udara ini adalah rahmat Allah sehingga kita bisa bernafas. Itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sangat luas sekali. Dan Nabi Muhammad adalah rahmah Allah untuk alam semesta ini. Bentuk dari rahmat Allah, bentuk dari kasih sayang Allah terhadap alam semesta ini. Bukan rahmat, bukan hanya Nabi Muhammad itu rahmat bagi kaum tertentu. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk manusia saja, tetapi beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi beliau adalah rahmat bagi alam, bukan rahmat bagi bangsa Arab, bukan sekedar rahmat bagi Bani dari kaum Quraisy, tetapi beliau lebih dari itu. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta seluruhnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa beliau itu menjadi rahmat bagi alam semesta? Karena beliau datang itu membawa ajaran atau agama satu-satunya yang benar, yaitu agama Islam. Itu yang pertama. Rasulullah datang itu dengan membawa agama Islam, yang mana Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar, yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Agama selain Islam Allah tidak ridha, Allah tidak menerimanya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dipeluk selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang akan merugi. Karena itu Islam adalah rahmat bagi alam semesta ini. Karena kita dengan kedatangan Nabi Muhammad yang membawa agama Islam, maka kita bisa beragama Islam, agama yang benar, yang kemudian akan menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Nah, dengan seseorang itu menjadi seorang Muslim dan mati dalam keadaan Muslim, maka dia akan selamat dari keabadian di neraka. Kalau dia taat kepada Allah, menjalankan yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang, dan itu sebabnya juga Rasulullah. Dari mana kita mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah? Rasulullah yang memberitahukannya kepada kita. Dari mana kita mengetahui hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengetahuinya dari Rasulullah. Rasulullah yang memberitahukannya kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita mengetahuinya dan kemudian kita bisa menjauhinya. Dengan begitu kita bisa selamat nanti di akhirat dari azab Allah. Bisa masuk surga tanpa azab manakala kita menjalankan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Jadi ini rahmatnya, bentuk rahmatnya itu. Dengan Nabi Muhammad, beliau membawa Islam. Dengan kita memeluk Islam, maka kita bisa masuk surga nanti di akhirat. Kalau seseorang tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat nanti. Dengan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib dan hal-hal yang diharamkan, kita menjadi tahu dan kita bisa menjalankan apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Dengan begitu kita akan masuk surga bila azab, dengan tanpa azab. Semuanya itu adalah apa? Rahmat bagi umat manusia. Seandainya Rasulullah tidak diutus kepada umat manusia, maka manusia dalam jahiliyah, umat manusia tidak akan bisa mengetahui mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Mereka juga tidak akan mengetahui apa hal-hal yang diwajibkan dan apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah seluruhnya adalah barokah. Rasulullah seluruh yang berkaitan dengan beliau adalah keberkahan. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya memberi kebaikan, menambah kebaikan bagi umatnya. Bahkan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hal yang berkaitan dengan Rasulullah, bajunya Nabi, rambutnya Nabi, kukunya Nabi, semuanya barokah, membawa kebaikan bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ketika beliau haji, membagi-bagikan rambut mulia beliau kepada para sahabat agar menjadi apa? Keberkahan yang selamanya. Beliau juga membagikan kuku-kuku beliau ketika dipotong di waktu haji, dibagikan kepada para sahabat. Kenapa? Karena itu menjadi keberkahan, keberkahan bagi bagi umat manusia. Para sahabat, sebagian sahabat itu ada yang sampai, ini mungkin akan kita ceritakan di waktu yang lain, sampai beliau meminum air kencing Rasulullah karena tidak najis air kencing Rasulullah sebagai obat. Bahkan salah satu dari para sahabat ada yang kemudian menampung air keringat Rasulullah sebagai obat bagi anak-anak mereka. Bahkan para sahabat juga menggunakan baju Rasulullah dimasukkan ke dalam air sebagai obat bagi putra-putra mereka yang sakit. Ini semuanya menunjukkan keberkahan itu. Rambut Rasulullah sampai sekarang tetap menjadi keberkahan bagi umat Islam. Karena itulah maka umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertabarruk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah tentang masalah itu kita bahas dalam pertemuan yang lain, yaitu tentang masalah tabarruk. Nah, tetapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan rahmah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian muallif mengatakan wa fuddila, dan Nabi Muhammad itu fuddila, diutamakan atas alam semesta ini. Ini juga sudah kita ceritakan bahwa secara umum seluruh para nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Dalam Al-Quran disebutkan, setelah menyebut nama-nama para nabi, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 86, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan kami utamakan, dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Nah, sehingga para nabi itu adalah makhluk yang termulia. Tapi dari seluruh para nabi itu ada lima nabi yang termulia. Ini sudah kita ceritakan dalam pelajaran sebelumnya, yaitu nabi-nabi ulul azmi. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, yaitu 5 nabi, 5 rasul yang mereka mencapai derajat tertinggi dalam kesabarannya. Karena seseorang itu tingginya derajat seseorang itu adalah dinilai dari sejauh mana kesabarannya. Karena apa? Karena seseorang semakin tinggi derajatnya, maka semakin berat musibah yang ditimpakan kepadanya. Maka semakin dia bersabar, maka semakin tinggi derajat yang didapatkannya. Nah, ada 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi, yang mereka mencapai derajat tertinggi dalam kesabaran, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang lebih dari seluruh para nabi yang lainnya.
yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Nah, 5 nabi ini disebut 5 nabi ulul azmi, lebih mulia dari seluruh para nabi yang lain. Dari 5 ini yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah kita bahas. Dalam hadis disebutkan, ini perkataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan khiyarul anbiya khamsatun. Nabi yang terbaik itu ada 5. Yang terpilih, yang paling mulia itu ada 5. Muhammadun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Nuhun wa khiyaruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang termulia dari seluruh itu. Ini maksud dari perkataan muallif wa fuddila, dan Nabi Muhammad itu diutamakan, dimuliakan atas seluruh alam semesta ini. Nggak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Dari makhluk ini nggak ada. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh malaikat. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh nabi yang lain. Nabi Muhammad lebih mulia daripada langit. Nabi Muhammad lebih mulia dari Arsy. Nabi Muhammad lebih mulia dari Ka'bah. Nabi Muhammad bahkan lebih mulia dari sholat yang kita kerjakan. Nabi Muhammad lebih mulia dari puasa yang kita kerjakan. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh alam semesta ini. Beliau adalah afdalul khalqi mutlaqan. Beliau adalah makhluk termulia secara mutlak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin dari umat manusia nanti pada hari kiamat. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Saya ini adalah pemimpin, sayyid dari anak Adam, artinya manusia pada hari kiamat. Wala fakhra. Dan aku mengatakan itu bukan karena sombong, tetapi untuk menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Tahaddusan bin ni'mah. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh menceritakannya kepada orang lain. Dalam rangka untuk itu saja, tahaddusan bin ni'mah, bukan dalam rangka untuk pamer. Bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk sombong, bukan dalam rangka untuk ujub, tetapi dalam rangka untuk menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya ini adalah sayyid, pemimpin dari seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Wala fakhr. Aku mengatakan itu bukan untuk menunjukkan aku ini sombong, enggak. Tetapi apa? Tahaddusan bin ni'mah. Dalam Al-Quran kan disebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan dengan nikmat Tuhanmu fahaddis, maka ceritakan. Kita boleh menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, jangan untuk sombong. Jika kita menceritakannya dalam rangka untuk sombong, tentu kita akan kena dosa. Tetapi jika kita menceritakan kenikmatan itu bukan untuk sombong, tetapi semata-mata menceritakan nikmat Allah kepada kita, sebagai bentuk nanti kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, maka ini sesuatu yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan, sebagaimana dalam ayat tersebut.
Dalam lanjutan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Di tanganku ada bendera liwa'ul hamdi wala fakhr. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam wa man siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pun. Ini yang menunjukkan Nabi Adam juga nabi, membantah orang Wahabi yang mengatakan Nabi Adam bukan nabi. Tidak ada seorang nabi pun, baik itu Nabi Adam atau selainnya, kecuali nanti pada hari kiamat itu di bawah benderaku yang disebut dengan liwa'ul hamdi. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhr. Dan saya juga nanti yang pertama kali akan dibukakan kuburnya. Artinya yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya. Dan semuanya itu wala fakhr. Semuanya itu bukan beliau ucapkan dalam rangka untuk sombong, tetapi untuk tahaddusan bin ni'mah, menceritakan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia, tetapi dia lebih mulia dari seluruh manusia yang lain. Beliau itu bashar, tetapi lakal bashar, tetapi tidak seperti manusia. Beliau manusia tetapi tidak seperti manusia. Artinya apa? Dari sisi kemuliaannya, dari sisi bahwa beliau itu diciptakan dari air mani yang berasal dari saripati tanah, dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, maka beliau seperti manusia yang lain. Beliau makan, beliau minum, kemudian beliau juga menikah, beliau juga sakit dengan sakit yang tidak kayak sakit ringan yang tidak menjadikan umatnya lari dari dakwah beliau. Dari sisi itu beliau adalah manusia. Beliau adalah manusia, tetapi beliau itu manusia istimewa, tidak seperti kita. Beliau itu manusia betul, tetapi beliau itu manusia istimewa. Beliau itu manusia utama. Beliau itu manusia termulia. Kenapa beliau bisa menjadi mulia? Karena Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Allah mengangkat beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul akhir zaman. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah. Itulah yang menjadikan beliau menjadi manusia, tetapi manusia istimewa. Orang menyebutnya sering basyarun, tetapi la kal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia yang lain. Dari sisi makan, minum, menikah, sakit dan seterusnya, lahir dari ibu bapak, dia manusia. Tetapi dari sisi bahwa beliau itu seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia tidak seperti manusia yang lain. Beliau diutamakan dari semua manusia, bahkan makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan qul innama ana basyarum mislukum. Dari sini jangan dipotong. Ketika dikatakan katakanlah sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Ada sebagian orang liberal itu ayat ini dipotong sampai di sini, sehingga mengatakan saya ini manusia seperti kalian. Kemudian dia meyakini bahwa Nabi itu bisa salah, Nabi itu berijtihad dan terkadang keliru dan seterusnya. Ini apa? Ini bahaya. Ayatnya tidak berhenti di situ. Katakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya ini manusia seperti kalian, hanya saja yuha ilayya, saya diberi wahyu oleh Allah, sehingga menjadikan beliau itu manusia yang tidak seperti manusia lain. Karena apa? Keutamaan beliau adalah mendapatkan wahyu. Beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ini
Ini yang membedakan Rasulullah dengan yang lainnya. Sehingga Rasulullah tidak pernah salah. Dalam agama beliau tidak pernah salah. La yukhti fit tasyri'. Beliau tidak melakukan kesalahan dalam syariat. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidak ada lain perkataan Muhammad itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, karena itu hati-hati dengan pemahaman sebagian orang sekarang, kaum liberal yang mengatakan Nabi Muhammad itu bisa saja salah. Ada orang yang mengaku ulama, dia orang dari kalangan Ikhwanul Muslimin di Mesir, tetapi dia sering datang ke Indonesia, namanya Yusuf Al-Qardawi. Dia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dia bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kelompok Ikhwan. Dia mengatakan bahwa an-nabiyyu yajtahid wa qad yukhti fit tasyri'. Dia mengatakan bahwa Nabi itu berijtihad dan terkadang ijtihadnya salah. Nah, ini apa? Ini karena dia menganggap ini memotong ayat di sini, innama ana basyarum mithlukum, gitu saja. Sementara apa? Sementara ada lanjutan ayat yuha ilayya yang menunjukkan kata-kata yuha ilayya itu menunjukkan bahwa meskipun beliau Nabi Muhammad itu manusia, tetapi beliau tidak seperti manusia yang lain. Ya, itu apa perbedaannya? Kalau manusia yang lain seperti kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga bisa salah dan bisa benar. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara berdasarkan wahyu, sehingga apa yang beliau sampaikan tentang agama itu tidak ada yang salah. Dalam urusan duniawi, jika itu berdasarkan wahyu, juga tidak ada yang salah. Tetapi dalam urusan dunia yang tidak ada wahyu turun kepada beliau, maka mungkin saja ada yang salah. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang juga perlu untuk kita yakini terkait dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, artinya tidak ada yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ini juga beberapa kali telah kita singgung. Nah, dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi terakhir artinya apa? Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang tidak ada orang yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa masih hidup, tetapi beliau diangkat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Khadir masih hidup, tetapi Nabi Khadir diangkat menjadi Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad itu adalah penutup dari seluruh para nabi. Ayat ini masih ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, wa khutima biyan nabiyyun, dan telah diakhiri, telah ditutup dengan aku seluruh para nabi. Enggak ada nabi setelah beliau. Dalam hadis yang lain banyak sekali hadisnya, di antaranya lagi innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Nah, bahwasanya di umatku itu akan muncul 30 pendusta kadzabun. Mereka semuanya mengaku sebagai seorang nabi. Akan muncul, dan itu sudah muncul, sudah banyak muncul.
seseorang yang mengaku sebagai nabi, tetapi mereka itu semuanya adalah pendusta. Rasulullah mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, aku ini adalah penutup dari para nabi. Artinya apa? Beliau menjelaskan lagi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Di sini orang Ahmadiyah, mereka meyakini keyakinan yang bertolak belakang dengan akidah Islam ini. Mereka meyakini bahwa pemimpin mereka, Ghulam Ahmad, itu sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Dan Ghulam Ahmad sendiri mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dasarnya adalah firman Allah, wa khataman nabiyyin. Itu diartikan oleh mereka sebagai apa? Sebagai tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir, tetapi mereka artikan sebagai cincin perhiasan para nabi. Itu tertolak dengan apa? Dengan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin. Bukan berhenti di situ hadisnya. Ada kelanjutannya dijelaskan, la nabiyya ba'di. Seakan-akan Rasulullah membantah kelompok siapa? Kelompok Ahmadiyah. Khataman nabiyyin artinya adalah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Dan hadis menjelaskan ayat Al-Quran tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita besok akan mengkaji tentang masih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.